kasih atas kesempatan dan perkenannya memberikan kehormatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit catatan tentang perempuan di dalam perspektif kosmologi, dan malam ini kita akan melihat informasi dari pengalaman kehidupan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Insya Allah akan kita sampaikan dalam beberapa menit ke depan, 20 atau 30 menit ke depan. Setelah itu kita bisa berdiskusi. Kepada seluruh peserta, terima kasih yang telah hadir dan berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil. Alhamdulillah kita memasuki pembahasan yang pertama. Karena ini adalah pembahasan pertama, tentu saya akan memberikan sedikit pengertian tentang apa yang dimaksud dengan kosmologi perempuan, ya. Dalam terminologi akademik mungkin ini istilah yang masih debatable, masih belum selesai, atau bahkan juga belum masuk dalam ruang pembahasan di tingkat akademik, di tingkat peneliti-peneliti belum ada istilah kosmologi perempuan. Jadi istilah kosmologi perempuan kita acuh sebagai pengertian yang umum saja bahwa bagaimana kosmologi memandang tentang perempuan. Kira-kira begitu. Untuk singkat kita menyebut saja kosmologi perempuan, artinya bagaimana kosmologi Islam memandang perempuan. Kosmologi sendiri adalah terminologi yang sudah umum di dalam kajian di dunia akademik, berkaitan dengan logi tentang semesta, ya. Semesta itu ada alam semesta yang ada di luar diri kita, biasanya disebut makrokosmik, yang luas ini alam semesta, bumi, langit, dan apa saja yang ada di luar diri kita ini, itu disebut alam semesta. Kemudian ada juga semesta jiwa, itu disebut mikrokosmik, berkaitan dengan alam di dalam diri kita sendiri. Jadi kosmologi itu ilmu tentang semesta, baik alam maupun jiwa kita, dan Islam di situ kaitannya dengan Tuhan. Jadi kosmologi Islam itu adalah ilmu yang menjelaskan hubungan antara alam semesta dengan jiwa manusia dan hubungannya dengan Tuhan. Di dalam dunia barat hal itu terputus, ya, sehingga kosmologi mereka adalah kosmologi yang saintifik, kosmologi yang hanya mengaitkan hubungan antara manusia dengan lingkungan di mana dia berada atau di alam dunia ini. Sedangkan kosmologi Islam selain mengaitkan jiwa manusia, diri manusia dengan alam, manusia juga dikaitkan dirinya dengan Tuhan. Dan itu disebutlah kosmologi Islam. Jadi ada alam semesta di satu sisi, ada jiwa di sisi yang lain, ada Tuhan di sisi yang lain. Jadi kosmologi Islam itu hubungan antara alam semesta ini dengan jiwa manusia dan dengan Tuhan. Itu jadi hukum atau teorema di dalam kosmologi. Kosmologi saya pakai teori-teorinya William Chittick. William Chittick ini filosof dari Eropa yang belajar di Iran. Dia mempelajari filsafat dan tasawuf. Kemudian dia punya satu buku yang ditulis dalam rangka menjelaskan hubungan antara filsafat dan tasawuf, hubungannya dengan sains. Karena bagi dunia Islam, antara Tuhan dengan ciptaan itu tidak pernah terpisahkan. Sedangkan bagi Barat, secara pengetahuan antara Tuhan dengan alam itu sesuatu kedudukan yang berdiri sendiri dan terpisah. Sedangkan dalam pandangan Islam, sebagaimana firman Allah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku itu lebih dekat kepada manusia dibandingkan manusia dengan dirinya sendiri.
Jadi Allah itu sangat dekat. Sebagaimana juga syair yang sangat masyhur dan sering dipakai ungkapan ini oleh para sufi, man arafa nafs faqad arafa rabb. Siapa yang mengenal dirinya, maka dia akan mengenal Tuhannya. Artinya segi tasawuf itu sudah menjelaskan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Sekarang di dalam dunia sains, mereka menjelaskan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Nah, kosmologi Islam memadukan antara apa yang ada di dalam teori-teori filsafat dan tasawuf yang kemudian dikaitkan dengan alam semesta, sains, kira-kira gitu. Itu secara sederhana kosmologi. Kemudian perempuan. Nah, kalau kita letakkan studi perempuan, mengapa perempuan? Apa ada kosmologi laki-laki? Kenapa yang ada cuma kosmologi perempuan? Di dalam pandangan dunia Islam, perempuan itu punya kehususan-kehususan yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Di dalam kajian-kajian Ibnu Arabi yang saya baca syarahnya melalui Sachiko Murata, di dalam kajian-kajian Ibnu Arabi, perempuan itu punya kehususan-kehususan. Jadi dalam pandangan tasawuf, perempuan itu punya kehususan-kehususan. Ya, perempuan yang kita maksud ini baik dalam arti jenis kelamin maupun perempuan dalam kualitas jamaliyahnya, manusia dalam kualitas jamaliyahnya, kualitas kelembutannya, kualitas keindahannya, yang disebut di dalam teori-teori modern disebut feminitasnya. Jadi kalau perempuan di dalam terminologi yang saya pakai berarti perempuan di dalam arti fisik dan juga manusia di dalam arti non fisik, sisi jiwa. Nah, perempuan di dalam arti fisik itu yang kita sebut sisi alam, sisi saintifik. Sedangkan dari sisi jiwa itu sisi keindahannya yang berkembang di dalam studi-studinya berkaitan dengan sifat kasih sayang, cinta yang ada dalam diri perempuan. Dan Tuhan ini begitu kuat kaitan antara Tuhan dan perempuan itu secara khusus karena terkait dengan rahim perempuan. Artinya manusia secara umum lahir melalui rahim seorang perempuan. Dalam sejarah seperti Sayyidah Maryam punya anak walaupun orang tidak tahu secara ilmiah siapa ayahnya. Dan kita tidak punya sejarah ada klaim seorang laki-laki mempunyai anak tanpa ada informasinya apakah dia punya istri atau tidak. Tapi orang masih bisa mengerti kalau seorang perempuan punya anak karena ada rahim. Persoalan kita tidak tahu di mana ayahnya atau tidak mengetahui siapa ayahnya. Yang jelas faktanya ada manusia yang lahir dari rahim seorang perempuan seperti Nabiullah Isa alaihissalam yang lahir dari rahim Sayyidah Maryam. Dalam Al-Quran diabadikan itu. Sehingga orang-orang Yahudi menuduh bahwa Sayyidah Maryam melahirkan anak dari hasil perzinahan. Sedangkan orang Masehi, Kristen dengan Islam mengatakan tidak, dia adalah bayi yang suci dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia lahir dari rahim Sayyidah Maryam. Walhasil secara faktual bahwa perempuan punya kekhususan hubungan dengan Tuhan secara kosmologi berkaitan dengan sisi rahimnya. Rahim itu adalah sisi yang nama Allah juga berkaitan dengan kasih sayang, Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Jadi itu satu alasan mengapa perempuan punya kekhususan. Dalam Al-Quran juga kita juga mengetahui, Anda tentu adalah pelajar-pelajar yang mengetahui lebih banyak, saya hanyalah membaca dan meneliti dan meresearch bagaimana ungkapan Al-Quran tentang betapa seorang ibu itu mengandung kepayahan. Jadi ibu dalam sebuah teks Al-Quran itu disebutkan 3 kali, baru kemudian disebutkan ayah, gitu ya. Jadi ada kekhususan terhadap ibu. Dia mengandung kepayahan sejak mengandung
mengandung seorang anak sampai anaknya disapi, mungkin kurang lebih 30 bulan lebih dia harus mengandung dan membesarkan, menyusui sampai menyusui dan membesarkan sampai anak itu bisa disapi. Dan perempuan mengalami kelelahan yang luar biasa dan diabadikan dalam Al-Quran dan disebutkan 3 kali bagaimana keutamaan perempuan, kekhususan perempuan. Kekhususan yang lain bahwa di dalam sejarah kita tidak mengenal dan meyakini bahkan secara teologis bahwa tidak ada nabi perempuan. Tidak ada nabi perempuan. Nabi semuanya laki-laki. Tidak ada rasul perempuan. Rasul semuanya laki-laki. Walhasil nabi dan rasul itu adalah laki-laki. Tetapi nabi dan rasul ini hidup dengan topangan kekuatan perempuan yang luar biasa dan mereka bisa mencapai makom kenabian walaupun mereka bukan nabi. Kita tahu Nabiullah Adam alaihissalam seorang nabi, tetapi kehidupan Adam itu terjadi karena dinamika hubungannya dengan seorang Hawa, sehingga beliau keluar dari surga karena dinamika hubungan, karena satu kecenderungan yang diciptakan pada diri mereka, dan akhirnya keluar dari surga. Tetapi hubungan antara Adam dan Hawa itu bukan sesuatu yang bisa dipisahkan, karena diciptakannya Adam, diciptakannya Hawa, dan diciptakannya rasa suka Adam terhadap Hawa. Disebutkan bahwa mereka adalah min nafsin wahid. Kita sering mengatakan bahwa kita adalah keturunan Nabi Adam, tetapi kita adalah keturunan Nabi Adam hasil perkawinan dengan Siti Hawa alaihissalam. Nah, karena itu sekalipun perempuan itu bukan nabi, tapi dia banyak perempuan-perempuan mulia yang menjadi faktor yang menentukan di dalam perjalanan kenabian. Kita lihat Nabi Adam alaihissalam. Kita lihat seorang Isa ya, karena rahim yang suci Sayyidah Maryam alaihissalam. Kita lihat seperti Sayyidah Khadijah Al-Kubra sendiri punya posisi penting dalam kehidupan Rasulullah SAW. Walhasil perempuan dalam pandangan spiritualitas Islam, dalam pandangan tasawuf itu punya kekhususan. Kita baca misalnya dalam teks Sachiko Murata ketika menjelaskan dan mensyarah ungkapan-ungkapan Ibn Arabi, didapatkan beberapa ungkapan Ibn Arabi tentang perempuan. Misalnya Ibn Arabi mengatakan bahwa tidak ada penyaksian yang paling sempurna tentang Tuhan kecuali menyaksikan Tuhan di dalam diri perempuan. Kemudian Ibn Arabi juga mengungkapkan bahwa di dalam diri perempuan kita bisa menemukannya Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya teks-teks spiritualitas Islam itu menunjukkan keutamaan, kekuatan spiritualitas perempuan. Memang Sayyidah Khadijah bukan seorang nabi, tetapi dia menjadi perempuan yang membuat Nabi bersedih ketika beliau wafat. Memang Sayyidah Khadijah bukan seorang nabi, tetapi beliaulah yang menemani dan menyertai Nabi di masa-masa berat, masa-masa sulit di fase dakwah awal kenabian di Mekah waktu itu. Sayyidah Khadijah yang mengambil peran yang luar biasa, mendampingi Nabi di saat sebagai seorang manusia yang mengalami satu situasi serangan-serangan dari kelompok-kelompok penyembah berhala di Mekah pada waktu itu yang datang dari berbagai belahan dunia, karena Mekah menjadi satu kota imperium. Itu secara sederhana saya akhirnya memilih menggunakan perspektif kosmologi perempuan adalah satu perspektif untuk menjelaskan persoalan-persoalan manusia, persoalan sejarah, bahwa manusia punya faktor penting dan khusus di dalam sejarah. Dia bukan pelengkap, tapi dia memiliki kekhususan dan faktor-faktor penting dan utama. Seringkali sejarah kita hanya baca dalam sejarah dalam cara pandang laki-laki, tapi kita tidak melihat sejarah dalam cara pandang laki-laki dan perempuan. Kita tidak ingin menjadikan determinasi baru menjadikan sejarah dalam cara pandang perempuan, tapi juga kita ingin melihat sejarah dalam cara pandang laki-laki dan perempuan. Begitu juga sejarah kenabian Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejarah harus dilihat dalam relasi hubungan antara dalam sejarah awal Islam antara Sayyidah Khadijah dengan Nabi yang agung Sayyidul Wujud Al-Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, karena itu kita harus lihat kedudukan itu. Sejauh ini, apalagi kita di Indonesia, kita belum menemukan satu referensi yang memiliki satu standar biografi yang baik tentang kehidupan Sayyidah Khadijah. Padahal beliau adalah perempuan yang utama, penting, dan sangat menentukan dalam awal masa Islam, awal masa dakwah Rasul di kota Makkah. Kita tidak punya informasi yang menjelaskan. Padahal Sayyidah Khadijah adalah juga figur sosok pemersatu ya di dunia Islam. Karena di dunia Islam, baik di dunia Muslim Sunni ataupun di dunia Muslim Syiah, mereka melihat kedua-duanya dalam kekuatan dan arti penting posisi Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Karena itu posisi penting beliau perlu terus digali dan kemudian kita maknai dengan berbagai perspektif. Nah, sekarang saya akan mengangkat figur penting ini. Saya paling tidak memberikan 12 catatan yang saya konstruksi di dalam perspektif kosmologi tentang Sayyidah Khadijah sehingga kita bisa dapatkan bisa jadi satu kesimpulan bagaimana kita berkaca kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra berkenaan dengan peran wanita. Ya. Itu yang harus kita uraikan dan menjadi tugas saya yang diberikan kepada Ustaz Iswadi dan Yayasan Fatimah untuk menyampaikan perspektif tentang kekhususan perempuan secara spiritual, ya, yang itu sangat menonjol. Pertama, bisakah kita menceritakan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tanpa kita kaitkan dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra? Dalam masa awal kenabian Rasulullah SAW dan 25 tahun masa perkawinannya dengan Siti Khadijah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, saya kira kita boleh dikatakan mustahil kita akan menjelaskan kehidupan Nabi tanpa menjelaskan bagaimana Sayyidah Khadijah Al-Kubra di sisi Nabi. Karena itu, pastilah sejarah tentang kenabian tidak bisa kita baca berdiri sendiri kepada Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Karena di sisinya selama 25 tahun, mulai awal ya, kenabian sampai 25 tahun dalam perkawinan itu, Sayyidah Khadijah menyertai Rasul SAW dan memberikan support dan dukungan yang sangat penting. Itu harusnya kita membaca. Salah satu contoh bias atau cara kita memahami perkawinan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Umumnya orang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perkawinan poligami. Padahal Nabi juga adalah manusia yang melakukan perkawinan monogami. Kenapa? Karena dengan Sayyidah Khadijah tidak ada perempuan yang kedua. Sayyidah Khadijah hanya untuk Rasul, Rasul hanyalah untuk Sayyidah Khadijah. Dan tidak ada perempuan yang kedua. Karena itu, 25 tahun lebih panjang masa monogami Nabi daripada poligaminya. Tapi seringkali kita hanya melihat Nabi sebagai seorang Nabi yang melakukan poligami. Tapi kita tidak melihat bagaimana Nabi dengan Sayyidah Khadijah hidup bersama 25 tahun tanpa ada perempuan kedua. Dengan begitu, kesimpulan atau pernyataan bahwa Nabi pelaku poligami tidak sepenuhnya bisa kita terima. Kenapa? Karena Nabi juga adalah pelaku monogami. Dan kehidupan perkawinan Nabi dengan Sayyidah Khadijah berlangsung bersama-sama dalam 25 tahun usia perkawinan yang begitu indah, yang begitu agung, dan begitu besar, serta begitu dahsyat perjuangan mereka berdua. Itu salah satu contoh bagaimana bias kita memandang perkawinan Nabi hanya dalam satu sudut pandang. Kita tidak melihat sudut pandang perkawinan Nabi yang monogami. Artinya, kalau kita ingin melihat perkawinan Nabi, selain kita melihat poligami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam,
perkawinan poligaminya, kita juga harus melihat perkawinan monogaminya. Dan monogami itu bersama Sayyidah Khadijah Al-Kubra selama 25 tahun. Bahkan seorang peneliti sejarah Islam, saya belum menemukan teksnya secara khusus, tapi dia membuat satu pernyataan bahwa seandainya Sayyidah Khadijah Al-Kubra itu hidup sampai wafatnya Nabi, maka Nabi tidak akan pernah berpoligami. Ya. Itu satu analisis yang menarik karena 25 tahun bersama Nabi dan tidak ada perempuan yang kedua. Itu salah satu contoh bahwa ada kekhususan pada diri Sayyidah Khadijah sehingga Nabi tidak memerlukan perempuan yang kedua. Tentu bisa diinterpretasikan macam-macam. Itu yang pertama. Yang kedua, Sayyidah Khadijah kita tahu dikenal sebagai Princess of Quraisy. Lebih khusus lagi Princess of Makkah, ya. Dia adalah putri Mekah dan gelar itu dikenal oleh masyarakat Arab waktu itu yang pra-Islam sudah mengenal Sayyidah Khadijah sebagai Princess of Makkah. Bahkan Sayyidah Khadijah juga kita tahu dalam satu tulisan Ayatullah Husain Ridwi, Sayyid Muhammad Ridwi kalau tidak salah, atau Sayyid Muhammad Rasfi, saya lupa itu. Salah satu tulisan yang beliau mengatakan Sayyidah Khadijah bahkan disebut oleh orang-orang Arab waktu itu, masyarakat Arab waktu itu sebagai At-Tahira. Jadi gelar At-Tahira itu sudah diberikan kepada Sayyidah Khadijah. Artinya Sayyidah Khadijah itu perempuan yang menjadi perhatian publik masyarakat Arab. Dan Anda tahu Sayyidah Khadijah perempuan yang kaya raya gitu, yang tajir, yang kaya raya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Sayyidah Khadijah itu kalau dagang, kulaannya itu di bawah onta-onta itu bawaan ontanya sampai 80.000 onta. Ya. Karena masyarakat Arab itu kan dulu berdagang itu melakukan perjalanan perdagangan bisa dengan 10 onta, bahkan ada dengan 1.000 onta gitu ya, membawa kulaan yang ribuan kulaan untuk diperdagangkan di berbagai kota dari Yaman ke Suriah. Mekah itu menjadi pusat pertemuan orang-orang Yaman dan orang-orang Suriah. Dan Khadijah menjadi perempuan yang menjadi perhatian masyarakat Arab waktu itu. Bahkan petinggi-petinggi Arab, petinggi-petinggi kabilah di Arab itu kabilah-kabilah ya, mereka tidak punya pemerintahan, mereka tidak punya negara, tapi mereka berkumpul dengan kabilah-kabilah, menjadi imperium besar itu ya di dunia Arab waktu itu di pra-Islam. Nah, Sayyidah Khadijah menjadi orang yang menjadi perhatian publik dan beliau bukan seorang budak, ya, bukan seorang budak. Anda tahu, kita tahu bahwa masyarakat Arab waktu itu adalah masyarakat anti perempuan. Jadi masyarakat itu dikenal masyarakat yang perempuan itu adalah sebuah aib, sebuah kehinaan. Tentang itu kan saya kira kita tahu diabadikan dalam Al-Quran, di dalam Al-Quran, surah An-Nahl ayat 58 sampai 59 diabadikan bagaimana perempuan di masyarakat Arab waktu itu. Quran surah An-Nahl surah ayat 16 Wa iza busyira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhum muswadda wa huwa kazim ila akhir ayat. Ayat itu menjelaskan bahwa orang Arab waktu itu apabila mereka diberi kabar tentang kelahiran anak perempuan, maka wajah mereka menjadi hitam dan mereka menjadi sangat marah. Ia menyembunyikan kelahiran itu karena itu dianggap aib. Dia menyembunyikannya dari orang banyak disebabkan buruknya berita itu. Jadi kelahiran anak perempuan itu sebuah aib, sebuah berita buruk. Dan Quran mengatakan apakah dia akan memelihara dan menanggung kehinaan itu dengan menanggung kehinaan dengan punya anak perempuan, ataukah akan menguburkan anak perempuan itu ke dalam tanah. Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Jadi Sayyidah Khadijah hidup menjadi Princess of Makkah, padahal pada masyarakat yang anti perempuan. Tapi Sayyidah Khadijah ini
perempuan yang punya keutamaan, punya perhatian, dan menolak penguasa-penguasa kabilah. Elit-elit kabilah itu ditolak. Coba bayangkan. Punya harta, punya tim-tim bisnis yang luas sekali, kaya, dan dia bisa menolak. Padahal perempuan didiskriminasi satu aib, tapi Sayyidah Khadijah punya harga yang sangat tinggi. Ya. Dan yang bisa membeli harga itu hanyalah seorang Nabi SAW. Bukan dibeli dengan harta. Tapi Nabi mendapatkan Sayyidah Khadijah itu dengan akhlaknya. Sampai Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kita ketahui ketika sudah menikah dengan Rasulullah SAW, sudah tidak tertarik lagi dengan kekayaan hartanya, karena buat dia Muhammad SAW adalah kemewahan yang paling luar biasa buat dia di dunia itu. Dia adalah kekayaan yang luar biasa dengan bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, karena itu aspek kosmologi yang kedua, aspek kosmologi yang pertama tadi, bahwa kita melihat sejarah itu tidak bisa hanya dilihat pada sisi Muhammad SAW, tapi kita juga harus melihat sisi Sayyidah Khadijah di sisinya. Melihat sejarah Islam hanya menjelaskan Muhammad SAW itu tidak lengkap dan bahkan mustahil untuk menceritakan kehidupan Nabi SAW tanpa menjelaskan kehidupannya bersama dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sallallahu alaiha. Itu yang pertama. Yang kedua, perempuan ini punya kekhususan yang luar biasa di masyarakat Arab yang anti perempuan, yang diabadikan dalam Quran bahwa kelahiran tentang perempuan itu adalah kabar yang buruk, menghitamkan wajah dan aib, dan mereka tidak mau mereka menyembunyikan kabar itu. Tapi di situ hidup seorang perempuan mulia, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, dan menjadi perhatian elit-elit kabilah dan melamar, dan semuanya ditolak. Artinya ada kekhususan di tengah perempuan yang ditindas, ada perempuan yang bisa berdiri dalam posisi yang begitu agung dan dimuliakan dan menolak orang-orang yang notabene adalah penguasa-penguasa kabilah. Padahal kekerasan itu bisa terjadi, tapi mereka tidak berani menyentuh Sayyidah Khadijah. Memang Sayyidah Khadijah Al-Kubra dengan Rasul ini, mereka kembali kepada hubungan kekerabatan yang sangat dekat, dan mereka tahu bahwa ikatan kekeluargaan ini mereka menjadi salah satu kabilah yang disegani masyarakat Arab, seperti dari Rasul Muhammad SAW itu dari Hashimiyah, dari Bani Hashim, sangat disegani dan ditakuti. Tapi setidak-tidaknya menunjukkan pada kita bahwa Sayyidah Khadijah itu hidup menjadi perempuan perhatian publik masyarakat Arab waktu itu, yang masyarakat itu anti perempuan, tapi khusus Sayyidah Khadijah, dia tidak mendapatkan perlakuan yang jauh dari apa yang kita bayangkan tentang perempuan yang ditindas. Sayyidah Khadijah bukan seorang budak, tidak ditindas, tidak dipersekusi, tidak ada kekerasan terhadap beliau. Beliau punya posisi yang sangat terhormat sebagai Princess of Makkah. Itu yang kedua, kekhususan pada diri Sayyidah Khadijah. Yang ketiga, Sayyidah Khadijah melihat dan mempelajari kehidupan Rasul, sehingga bagi Sayyidah Khadijah, akhlaknya Rasul Muhammad SAW, bagi dia bahwa akhlak Muhammad adalah dakwah tanpa kata-kata. Jadi dia mempelajari kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu tim bisnisnya, dan Muhammad itu dipilih oleh Sayyidah Khadijah untuk membantu perdagangan. Kita bisa tahu bagaimana menarik kisah sejarah perdagangan di masyarakat Arab itu, dan salah satunya adalah Muhammad SAW adalah orang yang juga dipercayakan mendapatkan titipan untuk membawa dagangannya Sayyidah Khadijah melakukan perjalanan perdagangan. Dan itu disaksikan oleh Qadisah Musairah, kemudian diceritakan bagaimana akhlaknya. Sehingga bagi Sayyidah Khadijah, Muhammad SAW akhlaknya adalah dakwah tanpa
kata. Nah, karena itu secara kosmologi perempuan itu menilai kekhususan seorang itu memang pada akhlaknya yang utama. Menilai keutamaan seseorang itu bukan pada lisannya, tetapi pada buktinya. Dan Sayyidah Khadijah menunjukkan itu bahwa yang membuat dia terpikat luar biasa kepada Rasulullah SAW karena akhlaknya kepada orang, bagaimana dia berdagang, bagaimana dia memanage dagangan itu dengan sangat baik, dengan sangat santun dan sebagainya, dan melihat bahwa dia menunjukkan manifestasi akhlak yang luar biasa. Sehingga bagi Sayyidah Khadijah, akhlak Muhammad adalah dakwah tanpa kata. Dan secara kosmologi, jiwa perempuan itu memang bersandar kepada kekuatan perbuatan. Itulah Jawadi Amuli mengatakan bahwa kecenderungan hati perempuan itu adalah kecenderungan yang didorong oleh hatinya mereka. Mereka bergerak dengan sudut hatinya, dan kecenderungan hati ini, kata Ayatullah Jawadi Amuli, adalah kecenderungan af'al, kecenderungan perbuatan. Dan karena itu perempuan akan begitu terpikat kepada bukti, kepada perbuatan. Dia akan abai, akan menderita, dan bahkan akan terpukul dengan janji-janji manis atau PHP dari banyak orang laki-laki. Dan dia menyaksikan pada diri Muhammad itu adalah seluruh perilakunya adalah perbuatan. Seluruh perilakunya adalah satu penjelasan tentang kebenaran yang dijelaskan lewat akhlak dengan dakwah, bukan dengan kata-kata. Jadi bukan bil lisan, tapi bil hal, dengan perbuatan. Dan perempuan punya kekhususan memandang laki-laki itu pada segi perbuatannya. Dan Nabi memanifestasikan itu secara utuh. Itu kekhususan yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah, sehingga dia melihat bahwa tidak ada lagi arti harta yang dia miliki yang begitu besar di hadapan kemuliaan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan akhlak Rasul adalah kekayaan dalam jiwa seorang Khadijah sebagai kekayaan yang paling mewah, dan itu menyebabkan Khadijah tidak cenderung lagi kepada hartanya, tidak tertarik lagi kepada urusan-urusan harta itu, dan itu yang meleburkan di dalam jiwa Sayyidah Khadijah. Antara Islam dan cinta itu melebur di dalam jiwa Sayyidah Khadijah. Maka kecintaan dia kepada Rasul karena akhlaknya yang memancar, dan akhlak Rasul adalah akhlak Islam, dan itu yang disaksikan oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra sallallahu alaiha. Itu kekhususan yang ketiga, ya, bahwa begitu kuat pancaran akhlak itu, dan bagi Sayyidah Khadijah itu kekayaan yang paling mewah, dan dia persembahkan seluruh hartanya karena itu tidak ada bandingannya dibandingkan dengan akhlak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang kekhususan yang ketiga pada sisi kehidupan Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu sallallahu alaiha. Sisi yang keempat pada kehidupan Sayyidah Khadijah yang patut kita pertimbangkan, bahwa dalam masa-masa berat ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sejumlah pengikut yang terbatas di embargo di Syi'ib Abu Thalib, di lembah Abu Thalib, kurang lebih 3 bulan. Dengan apa yang dimiliki Sayyidah Khadijah, dia ikut menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tinggalkan semua kemewahan itu, dia menemani Rasul dalam keadaan yang sangat sulit dengan segala keterbatasan, embargo habis-habisan oleh kaum kafir Quraisy. Tapi Sayyidah Khadijah menemani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di dalam sejarah bahwa apa yang dilakukan Sayyidah Khadijah ketika menemani Rasul SAW, dia menemani Rasul dengan aktivitas yang paling banyak menyertai dan beliau lakukan adalah memperbanyak salat. Itu dilakukan Sayyidah Khadijah di lembah Syi'ib Abu Thalib. Sehingga perbuatan Sayyidah Khadijah ini menunjukkan kesabaran seorang perempuan menemani dakwah Nabi yang ditekan oleh kafir Quraisy. Ya. Dia melakukan itu semua, dia sertai dengan kegiatan utamanya adalah sholat.
sebagaimana yang kita dapatkan di dalam ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 153 yang diabadikan, yang oleh salah satu penafsir mengaitkan ayat ini dengan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sallallahu alaiha. Ayat itu berkaitan dengan ayat wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Artinya Sayyidah Khadijah menyertai Nabi dengan menopang apa yang terjadi pada diri Nabi SAW dengan membuat satu aktivitas utama, yaitu memperbanyak sholat. Di dalam teori kosmologi disebutkan bahwa sholat itu adalah manifestasi keindahan Allah yang tersembunyi. Dan perempuan itu adalah manifestasi keindahan Allah yang nyata. Sayyidah Khadijah sebagai seorang perempuan adalah manifestasi keindahan Allah yang nyata. Dan dalam masa-masa sulit di lembah Abu Thalib, Sayyidah Khadijah melakukan aktivitas sholat sebagai kegiatan utamanya selama 3 bulan. Itu dengan kesabaran beliau aktivitasnya dengan sholat. Dan sholat itu dalam kosmologi Islam adalah sisi keindahan Allah yang tersembunyi. Manifestasi keindahan Allah yang tersembunyi. Dan Sayyidah Khadijah melakukan sholat. Sayyidah Khadijah adalah perempuan, adalah manifestasi keindahan Allah yang nyata. Dan sholat adalah manifestasi keindahan Allah yang tersembunyi. Dan Sayyidah Khadijah memperlihatkan manifestasi keindahan sholat itu melalui dirinya. Artinya secara kosmologi, jika perempuan bisa berperan menopang, menjadi bagian penting, menjadi pondasi penting dari dakwah yang dilakukan Rasulullah SAW, dengan amalan-amalan seperti itu, dengan ibadah seperti itu, justru menjadi kekuatan untuk melihat keindahan. Sehingga apa yang dilakukan, apa yang terjadi pada mereka selama 3 bulan itu, bagi Sayyidah Khadijah itu bukan beban. Dia melihat semuanya dengan keindahan. Dan itu didapatkan dari jiwa seorang perempuan yang merupakan manifestasi keindahan Allah yang nyata, dan dia memanifestasikan keindahan Allah yang tidak nyata, yaitu melalui sholatnya. Secara kosmologi, ada kekhususan dan keutamaan sholat seorang perempuan dalam gambaran dan kisah ini. Menurut saya ini juga satu perspektif yang menarik untuk dilihat, bahwa kekuatan dari ibadah, kekuatan dengan sholat yang dilakukan oleh seorang perempuan itu adalah kekuatan yang bisa menjadi penunjang dari sebuah spiritualitas, kekuatan spiritualitas dari sebuah aktivitas dakwah, dari aktivitas sosial, dari aktivitas bersama yang terjadi pada sebuah komunitas, pada sebuah kelompok, adalah sholat. Di dalam teori kosmologi yang saya pahami dan saya pelajari kaitannya dengan dunia perempuan, bagi seorang laki-laki yang menghadapi beban berat terhadap seorang perempuan atau istrinya, biasanya saya sering mengatakan perbanyak sholat. Kalau Anda ingin menghadapi perempuan dengan rasionalitas Anda cenderung akan menderita, sulit untuk mendekati mereka dengan rasionalitas Anda. Saya biasanya mengatakan seperti itu. Dilihat dari teori dan pemahaman kosmologi, kalau Anda ingin menghadapi situasi atau dinamika pasangan Anda, apalagi dalam dinamika yang keras, Anda harus memperbanyak sholat. Karena sholat adalah manifestasi keindahan Allah yang tersembunyi, dan perempuan adalah manifestasi keindahan Allah yang nampak dan yang nyata. Dan ada hubungan antara manifestasi yang nampak dan tidak nampak itu, dan itu terkait dengan jiwa perempuan. Maka saya sering mengatakan kepada santri-santri saya, teman-teman santri, kalau Anda ingin hidup dalam keluarga dan berdinamika dengan istri Anda, berbanyaklah juga sholat. Karena Anda akan menghadapi satu situasi bahwa banyak hal yang Anda
seringkali sulit mengerti pada diri perempuan, dan Anda tidak perlu menggunakan rasionalitas. Anda memperbanyak ibadah untuk memahami dunia perempuan. Itu dunia spiritualitas. Dan itulah kekhususan perempuan. Kita tidak bisa sekedar memahaminya dengan silogisme, dengan filsafat, tapi kita hanya bisa mendekati mereka dengan sebuah kebersihan jiwa, dengan sebuah keadaan jiwa yang tersentuh dengan suasana spiritual, suasana tasawuf, suasana irfani. Maka saya kira kalau sebagai seorang suami Anda meremehkan sholat Anda akan menghadapi dinamika dengan berat ketika Anda menghadapi perempuan di sekitar Anda. Dalam hal ini adalah istri ataupun ibu Anda. Itu kekhususan yang keempat berkaitan dengan perempuan. Dan yang terakhir saya akan ambil 5 saja dari belasan yang saya sebutkan, yang saya catatkan. Sisi yang kelima adalah wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Sayyidah Khadijah Al-Kubra adalah perempuan pertama yang mengucapkan syahadat di hadapan Nabi. Adalah suaminya. Sayyidah Al-Kubra yang pertama mengatakan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidah Khadijah mengatakan itu di hadapan suaminya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Persaksian seorang perempuan kepada Nabi, yang Nabi itu, yang Rasul itu adalah suaminya. Betapa dekatnya ikatan risalah ini kepada kekerabatan. Betapa dekatnya risalah ini dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi buat kita, sisi penting kekhususan perempuan jika dia komitmen yang tinggi kepada pasangannya, dan pasangan itu adalah dalam konteks Sayyidah Khadijah, pasangan itu adalah seorang Rasul, seorang Nabi, seorang teladan. Dan karena itu secara kosmologi kita bisa memaknai bahwa perempuan akan memberikan kehormatannya, memberikan ketatannya, memberikan kesaksiannya, memberikan syahadatnya kepada suaminya jika suami itu adalah merepresentasikan atau membawa keutamaan-keutamaan, kemuliaan-kemuliaan agama, keutamaan-keutamaan akhlak karimah. Kita bisa mengerti kehidupan Sayyidah Khadijah Al-Kubra sebagai perempuan pertama yang masuk Islam, manusia pertama yang berikrar terhadap agama Islam, dan perempuan pertama sekaligus adalah perempuan pertama yang menyatakan ikrar kepada keislaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ada kekhususan seorang Rasul sebagai utusan Allah, sebagai Nabi, dengan posisi dia sebagai suami kekasih dari Khadijah Al-Kubra. Artinya terpadu antara Islam dan cinta itu seorang manusia dengan manusia yang lain, yang itu adalah suaminya, karena cinta kepada keutamaan akhlaknya, dan juga bersatu itu syahadat dalam hubungan antara cinta terhadap keutamaan akhlak dan bersatu itu dalam syahadatnya. Maka bagaimana kita mempertahankan peran seorang perempuan adalah bagaimana ditentukan secara kosmologi siapa laki-laki yang ada di sisinya. Dalam konteks Sayyidah Khadijah, secara kosmologi saya sering mengatakan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki sebagai kawam, artinya perempuan akan siap untuk diatur. Kawam itu pengaturan. Perempuan akan siap diatur oleh laki-laki. Maka
atas kata-kata janji-janji yang terlalu banyak. Saya sering mengatakan kepada setiap suami, juga saya menasihatkan kepada diri saya bahwa berhadapan dengan istri Anda atau dengan perempuan yang Anda cintai, hadapilah dia dengan akhlak, ya, hadapilah dia dengan keutamaan-keutamaan dan kehormatan-kehormatan risalah Islam di hadapan mereka. Dan itu yang dilihat oleh Sayyidah Khadijah pada Rasul. Maka ungkapan Nabi yang disebar, yang saya dapatkan dari hadis yang saya tidak dapat langsung teksnya, saya kutip dari Ayatullah Hussein Sayyid Muhammad Ridwi. Beliau mengatakan, mengutip hadis itu, karena ada yang mengatakan hadis itu dari Rasul, ada yang mengatakan hadis itu dari Imam Ali. Tapi teks yang dapat dari Sayyid Muhammad Hussein Ridwi itu dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul mengatakan, tidak memuliakan perempuan kecuali orang mulia dan tidak menghinakan perempuan kecuali orang hina. Artinya, ukuran mulia dan hinanya seseorang ditentukan bagaimana perlakuan dia terhadap perempuan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik kalian adalah yang baik terhadap perempuan, dan akulah yang paling baik terhadap istri. Saya kira itulah 5 hal yang bisa menjadi catatan bahwa kalau kita ingin membangkitkan kekuatan perempuan dalam perannya, kita berkaca kepada Sayyidah Khadijah Al-Kubra, kita menemukan banyak keutamaan-keutamaan yang tidak terpisahkan dari sisi Muhammad SAW. Maka marilah kita refleksikan sejarah kenabian Muhammad SAW, apalagi dalam hari-hari Maulid. Tidak bisa kita pisahkan menjelaskan kenabian Muhammad SAW, tidak bisa kita pisahkan dari kekhususan Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Di dalam konteks itu, kita melihat satu penjelasan kosmologi yang penting, bahwa kehidupan agama itu ditentukan terutama adalah bagaimana kehidupan suami istri. Kekuatan kebangkitan keluarga, kekuatan dakwah, kekuatan akhlak itu tumbuh dalam keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu memancar dari dari Ahlul Bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita bisa analisa sejak awal dalam kehidupan Sayyidah. Saya kira begitu. Terima kasih banyak atas kesempatannya dan berkenan mendengarkan sekedar catatan-catatan kecil dari Al-Fakir yang mungkin sebagian besar atau mungkin semua kita sudah mengerti tentang kehidupan Sayyidah Khadijah. Saya akan sekedar memberikan catatan kosmologinya. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.